Selamat hari Minggu saudaraku yang diberkati. Jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Di hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita mau berbagi refleksi kitab suci. Saya mengajak kita memfokuskan diri pada penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Sungguh bagi saya ini perlukisan bagaimana orang beriman yang harus berjuang dalam pergumulannya di dunia ini. Hal yang luar biasa ditampilkan dalam penglihatan itu. Hal pertama yang ditampilkan yakni bait Allah. Aku melihat bait Allah dan tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Sungguh ini sebuah perlukisan yang hendak disampaikan kepada kita bahwa di hadapan kita, di hadapan semua orang akan diarahkan kepada bait suci Allah, tempat Allah bersemayam, dan di situ ada tabut perjanjian. Artinya apa? Di dalam rumah Allah itu sendiri ada janji Allah, janji kesetiaan Allah kepada umat manusia dan kesetiaan manusia kepada Allah. Namun menuju kepada itu, semua orang yang mau ditarik kepadanya diperhadapkan pada dua tampakan lain. Tampakan yang pertama yakni seorang wanita yang sementara juga dia sakit hendak melahirkan. Tetapi yang mulia, yang luar biasa dari wanita ini adalah dia diselubungi oleh matahari sebagai sumber cahaya, dan di bawah kakinya adalah bulan, serta di atas kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Saudaraku yang terkasih, sebuah perlukisan yang hendak mengungkapkan betapa mulia pertama wanita sebagai, bilanglah, makhluk Allah yang mulia. Tetapi juga perlukisan tentang semua manusia yang beriman kepada Allah, yang mau datang kepada Allah diliputi dengan cahaya kekuatan dari Allah sendiri sebagai sumber terang. Dan ini berada dalam keteraturan. Matahari sebagai sumber cahaya utama, bulan sebagai cahaya sekunder, dan bintang-bintang. Saudaraku yang terkasih, dia diliputi dengan kepenuhan cahaya. Dan ini mengungkapkan tentang keteraturan harmonis di dalam kehidupan ini. Namun saudaraku, sekalipun orang berada di dalam terang yang seperti itu, namun ternyata dia tetap mengalami apa yang manusia alami, yakni ia sakit bersalin. Saudaraku yang terkasih, sebuah perlukisan yang hendak dikatakan kepada kita, sekalipun kita berada dalam terang, sekalipun kita percaya akan kuasa Allah, sekalipun kita menjadi orang-orang beriman, tetapi kita tidak bisa terlepas dari hal-hal duniawi, pergumulan kehidupan kita. Wanita itu menjerit karena sakit bersalin. Saudaraku yang terkasih, dan ada sebuah pemandangan yang ketiga, sebuah perlukisan bahwa ada seekor naga besar yang merah padam. Saudaraku, perlukisan dengan kuasa gelap, kuasa setan yang begitu luar biasa, yang lahir dari dirinya sebuah cahaya juga merah
tetapi dari dalam dirinya melukiskan tentang sebuah gejolak di dalam batin yang luar biasa, yang penuh dengan kemarahan, kebencian, dan segala kuasa gelap. Kuasa itu lahir dari dirinya sendiri. Kemudian juga terlintas sesuatu yang luar biasa, bahwa ada keteraturan dia itu berkepala seekor naga, tapi berkepala 10, bertanduk 7 dengan mahkota 7. Sebuah ketidakteraturan di dalam kehidupan ini. 1 berkepala 10, bertanduk 7, bermahkota 7. Kepala yang lain, 3 yang lain tidak ada tanduk dan tidak ada mahkota. Sebuah perlukisan tentang kuasa jahat yang luar biasa. Dan karena kuasa jahat itu, ternyata ia juga mampu menghancurkan kuasa-kuasa baik, sumber-sumber terang. Yakni sepertiga dari bintang-bintang itu dihancurkannya, dilemparkannya ke bumi. Saudaraku yang terkasih, sebuah perlukisan bahwa ketidakteraturan dan kuasa gelap bisa menghancurkan sumber-sumber terang yang mungkin saja kecil dan tidak berdaya. Saudaraku sekalian, inilah hal yang ditunjukkan kepada kita sebagai orang beriman. Kita akan diperhadapkan dengan 3 hal ini. Namun untuk pihak manusia, Tuhan menegaskan begini dalam pengalaman itu, bahwa jika orang berada dalam terang dan berpaut kepada Tuhan sendiri, sumber terang itu, Allah akan menyelamatkan dia. Allah mengambil anaknya menjadi yang mulia diselamatkan, dan dia menempatkan wanita itu di padang gurun, tetapi dengan segala jaminan kedamaian yang disediakan Tuhan sekalipun di padang gurun. Saudaraku, jika kita berpaut pada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan telah menempatkan kita pada tempat dan situasi di mana mungkin saja padang gurun menurut orang, tapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan menaruh sesuatu atau dia akan menolong kita senantiasa. Saudaraku, inilah keyakinan yang dimiliki oleh Bunda Maria, bahwa dalam pencarian imannya ketika dia dirahmati oleh Allah, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia terus mencari bukti itu tatkala malaikat Gabriel mengatakan kepadanya, "Sanakmu itu Elisabeth sedang mengandung sekalipun ia dikatakan mandul." Maka dia pergi ke sana dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan sungguh Elisabeth menjadi jawaban pencarian imannya. Sungguh ketika salammu lahir datang ke telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebuah bukti bahwa Allah mengatakan hal sesuatu kepadanya dan Allah tidak pernah berbohong kepadanya. Saudaraku, kita seringkali menuntut sebuah bukti dalam pencarian iman kita, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai semua orang yang berada di jalan yang benar. Tuhan